Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus di bawah asuhan Luciano Spalletti tengah berambisi merebut kembali kejayaan di Serie A dan bersaing di Eropa. Salah satu area yang perlu diperkuat adalah posisi penjaga gawang, dan nama Brandon Anthony Austin dari Tottenham Hotspur muncul sebagai opsi menarik. Meski belum dikenal luas, kiper berusia 26 tahun itu memiliki potensi besar untuk menjadi aset berharga bagi Bianconeri. Austin dengan tinggi 188 cm dan refleks cepat menunjukkan kematangan dalam membaca arah bola serta ketenangan saat menghadapi tekanan. Musim 2024-25 bersama Tottenham, ia tampil dalam 4 pertandingan dengan total 360 menit bermain, mencatat persentase penyelamatan mencapai 78% dan distribusi umpan sukses sebesar 70%. Catatan ini memperlihatkan kemampuannya bukan hanya sebagai shot stopper, tetapi juga kiper modern yang mampu membangun serangan dari belakang, sesuai dengan filosofi Spalletti yang mengutamakan penguasaan bola dan transisi cepat. Dari sisi statistik, Austin mencatat rata-rata 3,1 penyelamatan per laga dan sukses menjaga clean sheet dalam separuh penampilannya musim ini. Nilai pasarnya yang masih di kisaran €600.000 membuatnya menjadi opsi efisien untuk memperdalam skuad Juventus tanpa membebani anggaran. Selain itu, kehadirannya akan menciptakan persaingan sehat di posisi kiper yang selama ini bergantung pada performa Wojciech Szczesny dan Mattia Perin. Spalletti dikenal mampu memoles talenta muda menjadi pemain matang. Dengan bimbingan pelatih berpengalaman itu, Austin dapat berkembang menjadi penjaga gawang tangguh dan pelapis ideal di semua kompetisi. Juventus membutuhkan keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi, dan Austin menawarkan keduanya. Jika transfer ini terrealisasi, ia bisa menjadi bagian penting dari proyek kebangkitan Juventus untuk meraih gelar musim ini. CEO anyar Juventus, Damian Comoli, resmi memulai babak baru kepemimpinannya dengan membawa visi besar mengembalikan kejayaan si Nyonya Tua. Dalam konferensi pers di Allianz Stadium, Comoli menegaskan 3 pilar utama sebagai fondasi klub di bawah arahannya: disiplin, keberlanjutan, dan semangat pantang menyerah untuk menang. Ia menekankan bahwa Juventus harus kembali menjadi simbol profesionalisme dan mental juara di Eropa. Disiplin akan diterapkan bukan hanya pada pemain, tetapi juga seluruh staf dan manajemen. Setiap keputusan harus didasari data, analisis, dan dedikasi terhadap nilai klub. Keberlanjutan menjadi fokus penting dalam strategi jangka panjang, termasuk pembinaan pemain muda, pengelolaan keuangan yang sehat, dan infrastruktur modern. Comoli ingin Juventus menjadi klub yang tidak hanya sukses di lapangan, tetapi juga stabil secara finansial. Pilar terakhir, semangat pantang menyerah, menjadi roh utama dalam setiap langkah tim. Ia menegaskan bahwa semangat ini adalah DNA Juventus yang harus hidup kembali di bawah kepemimpinannya. Dengan dukungan pelatih Luciano Spalletti dan struktur organisasi baru, Comoli berjanji membawa Juventus menuju era keemasan baru, di mana performa konsisten, identitas kuat, serta kepercayaan diri tinggi menjadi kunci utama. Targetnya jelas, mengembalikan Juventus ke puncak Serie A, tampil dominan di Eropa, dan memastikan setiap pemain memahami makna sejati mengenakan seragam hitam putih legendaris itu. Luciano Spalletti tampaknya telah menentukan nasib Jonathan David di skuad Juventus musim ini. Didatangkan secara gratis dari Lille dengan harapan menjadi tumpuan baru di lini depan, penyerang asal Kanada itu justru belum mampu memenuhi ekspektasi.
Dalam 14 penampilan di semua kompetisi, David baru mencatat 1 gol dan 1 assist, angka yang jauh dari harapan klub sebesar Juventus. Spalletti, yang dikenal tegas dalam menilai performa pemain, kini memandang David lebih cocok sebagai opsi pelapis ketimbang starter utama. Pelatih asal Italia itu lebih mempercayakan peran ujung tombak kepada Dusan Vlahovic yang dinilai lebih konsisten, kuat dalam duel fisik, serta mampu menahan bola untuk membangun serangan. Bahkan ketika Juventus menerapkan formasi 2 penyerang seperti saat menghadapi Cremonese, David tetap tidak masuk starting 11. Spalletti justru memilih Lois Openda untuk berduet dengan Vlahovic karena dianggap lebih agresif dan memiliki koneksi taktis yang lebih baik di area kotak penalti lawan. Dalam 3 laga awal era Spalletti di Turin, David selalu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun menit bermainnya terbatas, pelatih menilai kecepatan dan kemampuan eksplosif David masih berguna untuk mengubah ritme permainan di babak kedua. Namun, posisi striker utama tampaknya sudah menjadi milik Vlahovic yang tengah berada dalam performa stabil. Kondisi ini membuat masa depan Jonathan David di Juventus mulai dipertanyakan. Ia masih memiliki waktu untuk membuktikan diri, tetapi harus segera menunjukkan efektivitas di depan gawang jika tak ingin sekadar menjadi pemain rotasi di bawah kendali Spalletti. Penyerang asal Serbia, Dusan Vlahovic, tengah berada di persimpangan besar bersama Juventus menjelang berakhirnya kontraknya pada 30 Juni 2026. Masa depannya menjadi sorotan utama setelah laporan dari Italia menyebut bahwa negosiasi perpanjangan kontrak masih belum menemui titik temu. Juventus dikabarkan telah menawarkan perpanjangan hingga 2030 dengan skema gaji baru senilai 5 hingga 6 juta euro per musim. Angka tersebut jauh menurun dibandingkan pendapatannya saat ini yang mencapai sekitar 12 juta euro per musim, membuat Vlahovic belum memberi persetujuan atas proposal tersebut. Klub berharap sang striker bersedia beradaptasi dengan kebijakan finansial baru yang lebih hemat, sementara pihak pemain masih menimbang masa depan terbaiknya. Situasi ini menempatkan Juventus dalam dilema, mempertahankan Vlahovic berisiko kehilangan sang pemain secara gratis ketika kontraknya habis, namun menjualnya lebih awal berarti kehilangan sosok penting di lini depan yang menjadi andalan dalam beberapa musim terakhir. Di sisi lain, pelatih Luciano Spalletti dikabarkan tetap ingin mempertahankan Vlahovic karena kontribusinya terhadap skema ofensif tim yang berbasis penguasaan bola dan penekanan tinggi. Juventus pun belum membuat keputusan final, namun membuka peluang untuk memperpanjang kontrak jika kesepakatan finansial bisa ditemukan. Bagi klub yang tengah menata ulang struktur gaji dan arah jangka panjangnya, negosiasi ini menjadi ujian keseimbangan antara menjaga aset utama dan menjaga stabilitas ekonomi. Masa depan Vlahovic kini tergantung pada kompromi kedua pihak antara ambisi pribadi sang striker dan kebutuhan strategis Juventus menuju era baru di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti.